Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi yahdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillah alladzi balaghana syahrul ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam, nikmat yang berupa keimanan dan keislaman kita. Dan juga Allah memberikan limpahan kesehatan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana yang terkait dengan bulan Ramadan ini, kita akan kaji salah satu kitab ya, yang kitab ini jemaah yang dirahmati Allah menjadi kitab rujukan ya. Kitab rujukan yang di dalamnya kitab ini disusun berdasarkan dengan dalil-dalil, berdasarkan dengan hujah-hujah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim bin Jarullah, yang dia tulis dalam kitab namanya Risalah Ramadan. Jadi Risalah Ramadan. Kitab ini membahas tentang fadail, yaitu tentang keutamaan, begitu pula kekhususan dan juga fawaid ya, yang terkait dengan bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memuliakan bulan Ramadan menjadi bulan tarbiyah bagi kaum muslimin, bulan muhasabah ya, bulan maghfirah, yang itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain, yang itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada orang-orang yang bertakwa setiap tahunnya. Nah, maka risalah ini, meskipun risalah ini singkat ya, kalau kita mau bisa gali cukup dasar, maka pada pertemuan ini kita bahas beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan di ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan ini seruan yang sangat dahsyat ya, seruan seseorang yang diberi gelar oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah memiliki kekuatan keimanan, maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ya, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Jadi kewajiban puasa itu terdahulu sudah dilakukan, termasuk puasa di bulan Asyura ada. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan pula sebagai pelaksana syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan dibuat puasa khusus agar kita menjadi apa?
la'allakum tattaqun, tujuannya tidak lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taqi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa, bulan yang tidak ada tandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Maka keutamaan itu diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadis yang pertama yang disampaikan dalam kitab ini terkait dengan keutamaan di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu yaqulu, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, kataballahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jannah wa tuqlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, ya, yubasyyiru, memberikan kabar gembira kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat dengan sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga disebut syahrul mubarakun, ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah memberikan berkah yang begitu besar, ya, kepada hamba-hambanya. Barokah ini adalah ziyadatul khair, ya, tambahan kebaikan. Di antaranya apa? Kataballahu alaikum siyam, Allah mencatat, ya, puasanya. Jadi Allah mencatat, Allah menetapkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan puasa. Nah, di bulan puasa itu fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu dibukakan abwab. Jadi dibukakan pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Jadi abwabul jannah itu pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpuasa. Ya, karena nanti ada pintu-pintu surga itu, ada pintu sedekah, ya, ada pintu sholat, ya, ada pintu istighfar. Bahkan secara khusus nanti ada namanya babur royan. Jadi pintu masuk surga yang tertera di situ ada babur royan, yang babur royan ini sudah punya detektor. Apa detektornya? Siapa yang masuk di situ adalah orang yang telah berpuasa. Ketika mereka sudah masuk, orang-orang yang tidak berpuasa dia nggak akan bisa masuk. Karena kuncinya di situ adalah mereka melaksanakan saum itu, mereka berpuasa, dan itulah yang menjadi kunci orang itu masuk pintu babur royan. Wa tuqlaqu fi abwabil jahim. Pada bulan Ramadan itu ditutuplah pintu-pintu neraka jahim. Jadi pintu-pintu surga dibuka semuanya, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin. Selain itu setan ini pada dibelenggu. Jadi setan ini pada diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun. Di dalamnya ada suatu malam yang ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam itu yang khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada satu malam di bulan Ramadan, satu aja ya, satu malam di bulan Ramadan itu yang melebihi baiknya daripada 1000 bulan. Berarti apa? Orang yang berada di situ
selama satu malam di bulan Ramadan dengan kebaikannya, maka seakan-akan dia mendapatkan kebaikan dari 83 tahun yang dia lalui. Maka dari itu, namanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan, ya, jadikan nilai ibadah ini akan benar-benar menjadi nilai yang utama dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada kita, kemudian agar kita bisa menggali bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan tidak kita tinggalkan, karena bulan ini kita harus nunggu 12 bulan lagi, ya. Walaupun kita saat ini dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi terbatasi dalam aspek-aspek ibadahnya, tapi semoga ibadah kita di rumah itu bisa tetap mendapatkan nilai-nilai ini. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa, ya, yang bisa mengambil seluruhnya dari nilai-nilai ibadah itu, dia akan menjadi orang mulia. Tapi sebaliknya, man hurima, siapa, ya, yang tidak memperoleh kebaikan dari bulan-bulan yang mulia itu, artinya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan itu. Maka dari itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan itu. Kemudian hadis yang kedua, An Ubadah bin Samit, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atakum Ramadan sahrul barakah, yasakumullahu fihi fayunzil rahmah wa yakhuttul khataya wa yastajibu fihi du'a yamdurullah ila tanafusikum fi. Rasul menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan riwayatnya ini adalah Siqah, ya, bahwasanya dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberi keberkahan, ya. Bulan ini Allah juga menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah akan juga menghapus khotoya, menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian Allah juga mengabulkan doa-doa orang yang berdoa di bulan Ramadan. Jadi doa ini ketika kita mau berbuka, doa ketika menjelang sahur, ya, doa-doa itu adalah saat-saat yang mustajabah. Kemudian yamdurullah ila tanafusikum fi. Allah juga melihat orang-orang yang berlomba-lomba di bulan Ramadan itu, berlomba-lomba berupaya untuk apa? Untuk menggali, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wa yubahyu bikum malaikah. Begitu pula para malaikat itu akan bangga. Jadi para malaikat-malaikat itu bangga melihat kita orang-orang yang melaksanakan puasa dan mengisi bulan-bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Fa'arullaha min anfusikum khairan. Kemudian Allah menunjukkan kepada kalian hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang baik yang terjadi bulan Ramadan. Fa inna sakiya man hurima fihi rahmatullah. Maka karena orang-orang yang syakiyun, orang-orang yang sempit, sumpah gitu ya, orang-orang yang sengsara, itu adalah orang-orang yang nanti tidak mendapatkan, atau bahasanya ini hurima fihi rahmatullah, yang dia diharamkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan, bulan-bulan yang penuh kemuliaan
kemuliaan, bulan-bulan yang di dalamnya banyak keutamaan, kemudian di hadis-hadis yang lain seperti yang dari jalur Abu Hurairah bahkan disampaikan oleh Rasul, bulan Ramadan ini ulufun famisa imi atyaku indallah min rihil misk. Jadi bau, ya, bau kalau bahasa Jawanya apa ya? Abab ya. Baunya orang-orang yang berpuasa nanti itu atyaku indallah min rihil misk. Ya, min rihil misk. Baunya orang-orang yang berpuasa Ramadan itu lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Kemudian wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu para malaikat. Wa tastaghfiru lahumul malaikat. Mereka itu para malaikat mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika mereka berbuka. Ya. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin ya jannatahu. Kemudian Allah menyediakan ya, menyediakan kepada mereka orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa itu dengan surga. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan. Yang keistimewaan itu adalah keistimewaan yang sangat dahsyat, yang tidak ada duanya kecuali di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hujah ya, beberapa dalil yang bisa kita kaji dalam pertemuan ini. Ya, insya Allah nanti akan banyak kita kaji beberapa keutamaan yang lain. Kita simpulkan sementara ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa, bahwa orang-orang yang berpuasa akan dicatat sebagai orang-orang yang takin. Allah membukakan pintu-pintu surga, kemudian menutup pintu-pintu neraka, kemudian membelenggu para setan. Para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Di bulan puasa adalah saat-saat yang mustajabah, ya, saat-saat yang mustajabah. Ada suatu hari yang lebih baik daripada satu hari, itu lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa berada di bulan Ramadan ini dan bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah-ibadah kita, meskipun kita harus beribadah di rumah. Maka ibadah yang kita lakukan tidak mengurangi ibadah sebagaimana tahun yang lalu, dan Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, bertadarus bersama keluarga, sholat sunat tarawih bersama keluarga, ya, bercengkrama dengan keluarga kita. Dan ini adalah media yang bisa kita gunakan sehingga meskipun di rumah kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa mencari ilmu, dan semoga Allah menjadikan ilmu kita, apa yang kita peroleh, memperteguh keimanan kita, memperkuat kesabaran kita, dan menjadikan jalan yang mudah bagi kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita di bulan Ramadan yang awal ini sampai nanti bisa kita menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memudahkan diri kita dan menjaga keluarga kita, dan Allah memberikan kesabaran kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula. Allahumma ya Allah ya Fatah ya Alim, ya Allah zat yang membukakan pintu-pintu rahmat, ya Allah ya Ghafur, ya Allah yang memiliki ampunilah dosa-dosa kami, dan berilah kekuatan kepada kami untuk bisa menghadapi kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan yang penuh ujian ini. Dan semoga Kau melipat gandakan dari bulan-bulan ini ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan Kau memberikan kekuatan kepada kami semua menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqomah di atas amal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
khatimah wa adkhilna al-jannata bi rahmatika wa ridwaka ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.